Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa di padang mahsyar. Semua manusia memohon syafaat Rasulullah. Di padang mahsyar kelak manusia dikumpulkan tanpa sehelai benang, tanpa alas kaki dan belum dihitan. Semua manusia mencari Nabi Muhammad SAW untuk memohon syafaat. Setelah sangkakala ditiup, semua manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar menunggu dimulainya persidangan hari kiamat. Hari yang sangat sulit dan menakutkan bagi manusia. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing, mencari pertolongan dan perlindungan. Hanya ada satu harapan, yaitu menanti syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat hadis disebutkan, pada hari itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadis riwayat Al-Bukhari 6051. Syafaat khusus dari Nabi Muhammad di padang mahsyar. Semua manusia mencari para nabi untuk meminta pertolongan. Saat itu tidak ada satupun nabi yang dapat memberikan syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat yang dikenal dengan nama syafaat Uzma. Beruntunglah mereka yang beriman dan mencintai baginda Rasulullah SAW. Mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Suatu hari kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu undangan, lalu dihidangkan paha kambing kepada beliau dan beliau menyukainya. Maka beliau menggigitnya dan bersabda, Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu karena apa? Karena pada hari itu Allah mengumpulkan semua manusia dari golongan pertama hingga golongan terakhir di atas satu dataran tanah padang mahsyar. Maka setiap orang bisa mendengarkan suara mereka, setiap orang pun bisa melihat mereka dan matahari didekatkan kepada mereka. Manusia mengalami kepayahan dan kesulitan yang tidak kuat untuk mereka hadapi dan mereka pikul. Lalu sebagian manusia berkata, Tidakkah kalian melihat keadaan kalian? Tidakkah kalian melihat apa yang telah kalian rasakan? Tidakkah kalian melihat apa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian di sisi Rabb kalian? Sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, Datanglah kepada Adam. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata, Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, meniupkan ruh ke dalam jasadmu, memerintahkan malaikat agar bersujud kepadamu. Berikanlah syafaat kepada kami terhadap Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Lalu Nabi Adam berkata, Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti pada hari ini dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya dia melarangku untuk mendekati sebuah pohon, lalu aku melanggarnya. Jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh. Maka kemudian mendatangi Nabi Nuh seraya berkata, Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama diutus kepada penduduk bumi. Allah telah memberikanmu julukan hamba yang paling bersyukur. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu Nabi Nuh berkata, Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti pada hari ini dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya aku memiliki doa yang telah aku panjatkan untuk membinasakan kaumku dahulu. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim seraya berkata, Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya di antara penduduk bumi. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu Ibrahim berkata, Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti pada hari ini dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya aku telah berbohong sebanyak 3 kali. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Musa.
Maka mereka mendatangi Nabi Musa seraya berkata, "Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memilihmu di antara manusia dengan risalahnya dan berbicara kepadanya. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami?" Maka Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya Rabb-Ku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Isa bin Maryam." Mereka pun mendatangi Nabi Isa seraya berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan roh darinya, engkau berbicara kepada manusia ketika masih di dalam buayan. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami?" Maka Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya Rabb-Ku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini." Beliau tidak menyebutkan kesalahannya sama sekali. "Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad." Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami?" Lalu aku pun pergi dan datang menuju bawah arsy. Lalu aku tertunduk sujud kepada Rabb-Ku. Kemudian Allah membukakan kepadaku sesuatu tentang puji-pujian dan sanjungan yang baik yang tidak pernah dibukakan kepada siapapun sebelumku. Kemudian dikatakan, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan dikabulkan, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima." Ketika semua nabi tidak mampu memberikan syafaatnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya atas izin Allah. Setelah Nabi bersujud kepada Allah, maka terdengar seruan dari Allah yang artinya, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan diberikan, dan berilah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian peristiwa yang dialami manusia di padang mahsyar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.